haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Pondok Mutiara yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada sore hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan, kesempatan untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki perjalanan kita menuju rumah Allah ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita memulai kajian kita, maka ada dua hal permohonan maaf yang ingin kami sampaikan kepada para jamaah, baik yang mengikuti secara offline maupun yang mengikuti kajian kita secara online. Yang pertama, permohonan maaf saya atas keterlambatan taklim sore hari ini. Mengapa demikian? Sebenarnya bukan karena kondisi jalan, tetapi antara taklim atau tidak ragu-ragu. Kenapa? Karena memang kondisi saya yang masih kurang fit. Dan yang kedua, saya juga memohon maaf bahwasanya kajian sore hari ini mungkin tidak bisa optimal karena alhamdulillah Allah memberikan nikmat kepada saya berupa ujian terganggunya pita suara saya, dan ini sudah hampir 3 pekan ini. Jadi ini yang terlama dalam hidup saya terkena gangguan pita suara, hampir 3 pekan ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan dan keberkahan kita pada thalabul ilmi sore pada hari ini. Sebenarnya tadi kami telah mencari ustadz pengganti, namun qadarullah tidak ada yang bisa karena berbenturan dengan jadwal yang lain, sehingga mau tidak mau ya saya harus menyelesaikan amanah untuk menyampaikan kajian pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan materi kita. Seperti biasa, kajian kita di Jumat pekan yang kedua di Masjid Pondok Mutiara, materinya adalah membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yaitu kitab yang berjudul Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarah Jawami'il Akhbar, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia
dengan terjemahan bebas, yaitu mendulang faedah dari kalimat nubuah. Di dalam buku ini terdapat 99 hadis Nabi yang ringkas, yang masuk kategori jawami'ul kalim, ucapan Nabi, sabda Nabi yang ringkas, ringan, tetapi maknanya penuh dengan yaitu syarat makna. Maknanya berbobot. Dan menurut catatan saya, kita masih berada pada hadis nomor 3. Hadis yang diberi judul oleh penulisnya, agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Kami bacakan dulu hadisnya. Setelah itu kita akan lanjutkan materi yang tersisa. An Tamimin Ad-Dari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Tamim Ad-Dari, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Kata Nabi, beliau mengucapkannya sampai 3 kali. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Qalu, mereka para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Untuk siapa wahai Rasulullah? Kalau memang agama itu adalah nasihat, nasihat untuk siapa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala lillahi. Itu nomor 1. Yang kedua, wali kitabihi. Yang nomor 3, wali rasulihi. Yang keempat, wali a'immatil muslimin. Yang terakhir, nomor 5, wa ammatihim. Nasihat untuk siapa? 1, lillah, untuk Allah. Apakah Allah butuh nasihat? Tidak, demi Allah tidak. Tetapi yang dimaksud kalimat nasihat untuk Allah adalah mentauhidkan Allah, baik itu dari rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifat, dan yang lainnya. Dan ini tidak mungkin saya ulang kembali, karena ini sudah saya jelaskan. Hak Allah yang wajib itu apa saja, terus kemudian sikap seorang muslim kepada Allah Azza wa Jalla itu apa. Itu yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah. Yang kedua, wali kitabihi, nasihat untuk kitabnya. Perlukah Al-Quran dinasehati? Nggak perlu. Justru kita yang butuh nasihat dari Al-Quran. Lalu yang dimaksud nasihat untuk kitabnya itu apa? Waktu itu kalau tidak salah pada bulan yang lalu saya sudah jelaskan itu. Yang dimaksud dengan nasihat untuk kitabnya adalah mengagungkan kedudukan Al-Quran. Contohnya membacanya secara rutin, mempelajarinya, bahkan berusaha untuk menghafalkannya. Begitu Bapak Ibu. Termasuk juga tidak boleh menafsirkan Al-Quran menurut pendapatnya sendiri. Nah itu. Lah sekarang kita akan masuk nasihat yang ketiga. Lah ini yang belum kita sentuh Bapak Ibu sekalian. Belum kita pelajari. Apa itu nasihat yang ketiga? Wali rasulihi, nasihat untuk rasulnya.
Apakah butuh Rasul itu dinasehati? Enggak, demi Allah tidak. Malah kita umatnya yang butuh petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada petunjuk terbaik di muka bumi ini kecuali petunjuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah inilah yang akan kami jelaskan sore hari ini, yang masuk dalam bahasan nasihat untuk Rasulnya itu apa maknanya. Banyak ternyata Bapak Ibu. Bisa dicatat atau mungkin diingat-ingat saja. Yang masuk kategori nasihat untuk Rasul, maknanya adalah satu. Makna yang pertama ini. Makna yang pertama, maksudnya adalah mengimani bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah untuk seluruh alam. Harus diimani itu. Jadi saya ulang, yang dimaksud nasihat untuk Rasulullah, untuk Rasulnya, maknanya bukan berarti Rasul harus kita nasihati, bukan. Tetapi maknanya kita mengimani bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah untuk seluruh alam, untuk seluruh manusia. Baik manusianya itu manusia Arab maupun manusia non-Arab. Makanya tidak ada istilah yaitu Islam Nusantara. Tidak ada. Islam ya cuma satu yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada Islam Pakistan, Islam Malaysia, Islam Nusantara. Tidak ada. Karena Rasul itu diutus untuk manusia, baik manusia itu Arab maupun non-Arab. Bahkan bukan hanya untuk manusia. Nabi itu diutus untuk seluruh alam. Yang namanya alam itu bentuk jamak, alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang namanya alamin bukan hanya alam manusia, alam hewan, alam jin, itu semuanya Rasul diutus untuk mereka. Makanya Bapak Ibu, ini ada kajian khusus tentang masalah ini. Kalau tidak salah di YouTube itu sudah ada kajian saya, judulnya Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Kalau tidak salah ada. Kalau tidak salah juga ada kajian saya, judulnya Indahnya Islam. Nah itu, keistimewaan, keindahan agama Islam. Nah, di situ nanti ada penjelasan ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak diutus untuk manusia tertentu saja. Ternyata yaitu untuk seluruh bangsa, seluruh umat, bahkan bukan hanya manusia, hewan sekalipun, alam hewan juga mereka merasakan bentuk kasih sayang dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk wanita. Wanita dulu sebelum Nabi diutus, Nabi sebelum diutus, wanita dilecehkan. Wanita yaitu tidak ada kehormatannya. Bahkan bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Itu Rasul belum diutus itu, belum diutus. Bahkan mereka merasa punya anak perempuan itu aib, aib. Sehingga mereka malu kalau punya anak perempuan. Sehingga wanita di zaman itu dikubur hidup-hidup, tidak punya harga diri. Tapi begitu Rasul diutus oleh Allah, di tengah-tengah umat naik derajatnya wanita. Contoh, tak buktikan ya, contoh. Di dalam Al-Quran sampai-sampai ada surat namanya surat An-Nisa, surat yang artinya perempuan. Duh. Dalam Al-Quran ada surat Maryam, wanita juga. Bahkan di dalam Islam
Itu Nabi mengatakan, yaitu untuk anak perempuan, apa kata Nabi? Man kunna lahu salasu banatin yu'wihinna wa yakfuluhunna wa yarhamuhunna wa yuzawwijuhunna wajabat lahul jannatul battata. Barang siapa yang punya 3 anak perempuan, Nabi nggak bilang anak laki, enggak, Nabi bilangnya anak perempuan. Siapa yang punya 3 anak wanita, dalam riwayat yang lain termasuk 2, dalam riwayat yang lain sekalipun 1 anak wanita, yang dia cukupi semua kebutuhannya, yang dia sayangi, sampai wayuzawijuhunna, sampai dinikahkan, sampai di meja akad dipilihkan suami soleh untuk anaknya. Itu katanya Nabi, orang tuanya wajabat lahul jannatul battata. Orang tuanya wajib masuk surga, wajib. Punya 3 anak wanita, atau 2 atau 1, disayangi, dicukupi kebutuhannya. Ya, semua apa yang menjadi keperluannya semuanya dipenuhi, bahkan dipilihkan jodohnya yang terbaik. Orang tuanya wajib masuk surga. Rasul tidak bilang anak laki, berarti Islam mengangkat harkat martabat wanita. Diangkat wanita. Bahkan Bu, mohon maaf, wanita itu ketika menjadi seorang wanita, artinya dia tumbuh dewasa. Itu apa katanya Nabi, terutama wanita kalau jadi istri. Apa kata Nabi SAW? Loh, perhatikan, Nabi bersabda untuk setiap lelaki, termasuk saya. Kata Nabi, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kata Nabi, jangan mencaci maki wanita mukminah, nggak boleh. In kariha minha khuluqan, jika seorang suami sudah jengkel sama istrinya, suami benci perangai istrinya, suami tidak suka perilaku istrinya, mangkel, marah sama istrinya, apakah dikembalikan ke papanya? Apakah dikembalikan ke mamanya? Enggak. Lalu bagaimana tips yang Nabi ajarkan? Suami yang terbaik ketika dia jengkel sama istrinya, radhiya minha akhar, ingat kebaikannya, lupakan kesalahannya. Loh, wanita diangkat lagi. Ini katanya ibu-ibu, teruskan Ustaz. Bagus Ustaz. Ya, ini katanya ibu-ibu. Wanita diangkat ketika dia jadi istri, ketika dia menjadi ibu, apalagi jadi ibu. Sahabat Nabi tanya, wahai Rasulullah, mana yang aku lebih dahulukan dalam ketaatanku? Kata Nabi, ibumu. Siapa lagi wahai Rasulullah? Ibumu. Rasul nggak bilang bapak, enggak, ibumu. Siapa lagi? Ibumu 3 kali. Lalu siapa lagi? Bapakmu. Berarti 3:1. Kenapa? Karena ada 3 hal yang laki-laki gak mungkin bisa mengerjakan. Yang pertama mengandung, hamil. Yang kedua melahirkan. Yang ketiga menyusui. Ibumu. Mengandung, melahirkan, menyusui. Itu yang gak dimiliki laki-laki. 3:1. Loh, wanita diangkat. Makanya diutusnya Rasul itu rahmat untuk wanita. Itu baru, belum anak kecil, belum orang kafir. Loh, memangnya orang kafir itu dapat rahmat diutusnya Rasul? Ya. Kenapa? Nabi-nabi terdahulu, nabi-nabi terdahulu, ya, sebelum Rasulullah, nabi-nabi terdahulu itu kalau umatnya membangkang kepada nabinya, tidak mentaati perintah nabinya, langsung azabnya kontan, dikirim oleh Allah. Umatnya Nabi Lut alaihissalam ditimpakan kepada mereka, negeri mereka dihujani dengan yaitu batu dari neraka sijil. Umatnya Nabi Nuh alaihissalam habis, tenggelam. Umatnya Nabi Saleh, kaum Samud,
Allah kirimkan petir 3 hari 3 malam, mati gosong bergelimpangan. Umatnya Nabi Hud alaihissalam, kaum Ad, Allah kirimkan angin topan 7 hari. Bayangkan, sehingga mereka mati bergelimpangan. Habis. Semua umat-umat terdahulu begitu nggak taat, kirim azab, nggak taat, kirim azab. Tapi umatnya Rasulullah yang mereka masih mengatakan Trinitas, Tuhan itu 3. Umatnya Nabi Muhammad yang tidak mau taat sama Allah, melakukan kesirikan, apa langsung diazab? Enggak. Terus kapan? Ditunda azabnya nanti di hari kiamat. Berarti kalau gitu Ustadz, sadar tidak sadar orang kafir itu sebenarnya dapat rahmatnya Rasulullah karena siksaan untuk mereka ditunda. Iya, beda sama umat terdahulu. Makanya kita bersyukur jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi ya, kami ulang, bentuk nasihat kepada Rasulullah, mengimani Nabi itu adalah diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Jadi makanya saya akan tunjukkan dalil-dalil. Minta tolong Abu Hurairah disiapkan ayat Quran dan hadis Nabi. Saya akan tunjukkan dalil bahwasanya tidak ada istilah Islam Nusantara. Tidak ada. Jadi siapa saja yang mengklaim bahkan mendakwakan Islam Nusantara, maka dia telah bertabrakan dengan ayat Quran. Dia menentang firman Allah Ta'ala. Mana dalilnya? Ayo minta tolong dibuka Quran surat nomor 7. Quran surat nomor 7 itu surat Al-A'raf, ayatnya 158. Al-A'raf 158, Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladhi lahu mulkus samawati wal ardh la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil silakan. Katakanlah Muhammad, ya, wahai manusia, terus sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua. Itu yang perlu digarisbawahi. Katakan kepada mereka Muhammad, wahai manusia. Manusia loh ini, manusianya manusia Arab maupun non-Arab. Wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua. Kok aneh sekarang benci sama yang berlabel Arab? Aneh. Ya. Kok aneh sekarang gak mau yaitu Nabi yang dari Arab. Sehingga seakan-akan Islam Arab itu Islam penjajah. Bayangkan. Ini bertentangan, padahal Rasul itu diutus untuk semua manusia. Kalau begitu jangan baca Quran, karena Quran itu bahasa Arab. Baca mau copat aja. Mau copat, tahu mau copat? Iya. Terus kalau mati jangan pakai kain kafan putih, karena itu ajaran Rasul 3 lapis kan, salah satunya kainnya bergaris. Jangan. Pakai apa kalau gitu? Nah itu aja. Anda sendiri yang jawab. Kok aneh? Sholat pakai bahasa Arab, Quran bahasa Arab. Lah kok benci sama Arab? Heran saya. Quran itu loh bahasa Arab, dia sholat pakai bahasa Arab. Ojo, ya pakai bahasa Jawa aja, Nusantara aja. Allahu Akbar. Apa bahasa Jawanya Allah Akbar? Allah itu gede, ageng. Nah itu aja. Ayo, jangan Anda menentang ayat Quran. Gak ada Islam Malaysia, gak ada Islam India, Islam Pakistan. Islam cuma satu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Inilah mereka yang ingin memisahkan antara Islam, yaitu dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka menginginkan bahwasannya tidak perlu kita mengikuti ajaran Rasul, tetapi
kita memiliki tradisi tersendiri. Padahal Bapak Ibu, Islam itu datang untuk menfilter budaya. Bukan budaya menfilter Islam, bukan. Buktinya apa contohnya? Dulu di zaman yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum diutus oleh Allah Azza wa Jalla, itu orang tawaf di Ka'bah. Lu memang sudah ada tawaf, sudah. Allah sebutkan di surat Al-Anfal, surat nomor 8 itu. Mereka tawaf sambil telanjang. Bahkan mereka sambil bersiul, bertepuk tangan. Itu tawaf. Maka ketika Rasul diutus oleh Allah, dirubah. Mulai sekarang tawaf, yaitu laki-laki memakai baju ikhram, 2 setel, atasan, bawahan. Untuk wanita menutup aurat, tidak boleh bertelanjang. Berarti padahal Rasul lahir di Arab. Bahkan Rasul itu warga Mekah, lahir di kota Mekah. Begitu diutus oleh Allah, budaya-budaya masyarakat Mekah satu persatu diluruskan oleh Nabi. Berarti Islam itu menfilter budaya, bukan budaya menfilter Islam. Itu ya. Lah ini mereka nggak mau yang seperti ini. Padahal jelas. Jadi Rasul itu diutus untuk semua manusia. Sekarang tambahkan lagi Abu Hurairah. Coba surat nomor 21. Surat 21 Al-Anbiya. Surat 21, insya Allah Bapak Ibu hafal kok. Minimal ayat ini familiar di telinga kita. Surat Al-Anbiya ayatnya 107. Surat 21 ayat 107. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ya saya yakin Bapak Ibu hafal ini. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Silakan. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Loh, seluruh alam. Yang namanya seluruh alam yang meliputi alam malaikat, alam jin. Loh itu Bapak Ibu sekalian, termasuk alam hewan, alam manusia. Contohnya Ustadz, contoh aja, saya kasih contoh lagi, tak kasih contoh. Islam yang dibawa oleh Rasulullah memberikan rahmat untuk hewan. Jadi mohon maaf ini ya, mohon maaf. Sedikit saya kritik ini. Kalau ada sebagian kaum muslimin melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir ketika memperlakukan binatang atau hewan, mereka kagum. Salah. Anda mestinya kagum, itu ajarannya Rasul. Jadi kan banyak orang-orang Islam itu, orang kafir itu ya, paus terdampar, yaitu dikembalikan ke habitatnya. Wong kafir itu nek ambek hewan itu, ambek kewan itu, luar biasa. Nek wong Islam apa salah Anda nggak taklim, Anda nggak belajar. Mestinya Anda kalau mau baca dalil, justru Islam yang memperlakukan hewan itu melebihi daripada mereka, orang kafir. Contoh, dalam masalah penyembelihan hewan kurban, apa petunjuknya Nabi? Yaitu harus ditajamkan dulu pisaunya, alat penyembelihannya, tidak boleh tumpul, harus tajam sehingga tidak menyiksa hewan itu. Yang kedua, ketika menyembelih tidak boleh disaksikan oleh hewan-hewan yang lain. Ada kira-kira agama yang ngatur seperti ini? Tidak ada. Terus yang ketiga, tidak boleh seorang tukang jagal ketika menyembelih terus darah yang menempel di pisau itu diusapkan ke tubuhnya. Nggak boleh. Banyak nggak tukang jagal yang gitu? Itu nggak boleh. Harus diangkat lalu ditutup dengan daun pisang atau koran dan seterusnya. Tidak boleh mengasah di depan hewan yang mau disembelih. Loh, ayo. Ya, ketika hewan itu misalnya akan disembelih, maka tidak boleh diseret, nggak boleh. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memukul seseorang dengan, yaitu apa itu ya, gagangnya pedang yang bawa itu dipukulkan ke orang, gara-gara orang itu menyeret hewan kambing yang akan disembelih. Kata Umar bin Khattab, perlakukan dia dengan baik. Ini menunjukkan Islam ini betul-betul menghormati hewan. Luar biasa. Sapi disembelih dalam keadaan dibaringkan, hewan kambing dibaringkan, onta tidak dibaringkan, berdiri. Sebab kalau onta dibaringkan itu justru menyakiti dia. Jadi nggak ada yang kayak begini. Semut aja nggak boleh dibunuh. Semut.
Hewan semut, kan ada beberapa hewan yang tidak boleh dibunuh. Semut katak nggak boleh. Loh Ustadz, semut merah loh ini Ustadz, ganggu loh Ustadz. Meskipun semut pink, kok nawar? Meskipun pink warnanya tetap tidak boleh. Lah terus siapa? Sapu aja, singkirkan. Yang balik lagi, kasih kapur. Jangan dibunuh, jangan disemprot dengan itulah apapun itu ya, pembasmi serangga, nggak boleh. Kenapa? Karena semut itu hewan yang paling banyak bertasbih mengingat Allah. Kata nggak boleh dibunuh, ini malah dijadikan suike. Nggak boleh kata, karena suaranya itu bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Loh, sebenarnya burung surat termasuk burung hudhud nggak boleh dibunuh. Adapun ada hewan-hewan lain, hewan fawasik yang harus dibunuh. Sekalipun dibunuh di tanah haram, boleh. Coba dibaca, minta tolong hewan apa itu yang harus dibunuh. Kalau ketemu harus dibunuh. Coba nomor Sahih Muslim 1166 sama 1167. Ayo cepat dikit. Sahih Muslim 1166 dan 1167. Coba dibaca Abu Hurairah. Silakan 1166. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, isinya ada 5 macam binatang berbahaya ya, yang boleh dibunuh di luar tanah haram maupun di dalam tanah haram. Loh, di luar Mekah maupun di dalam Mekah, di dalam tanah haram maupun di luar tanah haram. Padahal bahkan Nabi mengatakan sekalipun pakai baju ihram, gak apa-apa dibunuh. Padahal orang pakai baju ihram kan tidak boleh bunuh hewan. Ini ada hewan-hewan tertentu yang boleh dibunuh sekalipun dalam keadaan ihram. Nanti keterangannya itu ada. Hewan apa saja itu? Satu, yaitu ular. Satu ular. Ular. Ular, kalau rumah kita kemasukan ular, itu kata Nabi jangan langsung dibunuh. Jangan, tapi diusir. Diusir. Artinya disingkirkan. Entah caranya bagaimana, yang penting dia tidak di rumah kita. Kalau hari kedua dia balik lagi, jangan dibunuh kata Rasulullah. Itu riwayat Muslim. Kalau hari ketiga dia masih kembali lagi, maka tetap dikeluarkan, diusir, jangan dibunuh. Hari keempat balik lagi, bunuhlah, karena dia adalah syaitan. Terjadi di zaman Nabi. Di zaman Nabi ini ada seorang pemuda, bahkan pernah saya ceritakan ini, baru menikah. Baru menikah senang-senangnya, pagi menikah, ya ternyata baru ijab kabul ada perintah perang. Jadi tidak sempat melakukan jima, nggak sempat. Ternyata perintah perang, ikut perang bersama Nabi. Ternyata perang itu tidak sebulan Bapak Ibu, lebih. Rupanya setelah perang selesai, Nabi menangkap pemuda ini sudah tidak sabar, pengen pulang. Oh, baru menikah ini. Ya, belum disentuh istrinya. Ya, akhirnya Nabi memerintahkan dia pulang. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ini riwayat Muslim ini, hadis riwayat Muslim. Saya masih ingat hadis ini saya sampaikan di Puri Indah beberapa bulan yang lalu. Nah, yaitu lalu kemudian ketika dia pulang, si istri ini, istrinya itu di depan rumah. Di depan rumah. Lah si laki-laki ini merasa cemburu. Kenapa wanita istriku kok tidak di dalam rumah? Kok malah di depan rumah? Itu tombak yang masih ada di tangannya, itu dia lemparkan, dia lesatkan, nggak kena pintu rumahnya. Lalu kemudian istrinya berkata, kau jangan marah dulu. Aku di luar rumah ini bukan untuk memamerkan wajah. Bukan, tapi di dalam kamar kita itu ada ular. Akhirnya dia masuk, betul. Di atas tempat tidur itu ada ular. Makanya istrinya gak mau masuk. Lalu dia pun berkelahi. Akhirnya mati pemuda ini, mati. Kata para sahabat, kami tidak tahu. Ya, jadi dua-duanya mati, ularnya mati, anak ini juga mati. Kata para sahabat, aku tidak tahu mana yang lebih dahulu mati. Lalu Rasul bersabda, ya ini gara-gara cerita itu. Kalau rumahmu kemasukan ular, jangan dibunuh. Karena bisa jadi itu makhluk-makhluknya Allah yang soleh. Menjelma ular. Maka hari kedua jangan dibunuh. Hari ketiga masuk lagi jangan dibunuh. Hari keempat masuk, bunuhlah. Karena dia adalah jin. Jin yang ingin ganggu, bunuh. Jadi ditunggu sampai berapa hari? 4 hari. Ular ya, ular ini hewan perusak ini. Yang kedua, terus
Kedua, gagak. Gagak, burung gagak. Burung gagak. Apapun jenisnya, yang penting gagak harus dibunuh. Burung gagak. Yang nomor 3. Ketiga, tikus. Tikus dibunuh. Ini malah melihara hamster. Ada enggak hamster? Hamster itu satu spesies enggak sama tikus? Ya, satu spesies. Jangan malah dibelikan rumah-rumahan, lucu-lucuan bisa lompat. Lu jangan. Ya, biasanya di tempat-tempat rekreasi kan dijual kayak gitu ya. Jangan, harus dibunuh tikus itu. Karena tikus itu hewan perusak. Lalu yang keempat, anjing gila. Anjing gila. Dalam riwayat yang lain anjing hitam legap. Anjing hitam legap. Baik, sudah 5 ya hewannya. Lanjut dalil berikutnya 1167. Ayo. Kurang 1, Ustaz. Oh, kurang satu. Yang kelima, elang. Elang, burung elang. Burung elang harus dibunuh. Burung elang. Terus lanjut 1167. Silakan. Dari Salim radhiyallahu an, dari bapaknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya. Isinya ada 5 macam binatang berbahaya. Terus tidak berdosa membunuhnya walau di tanah haram sekalipun ketika ihram. Meskipun pakai baju ihram. Apa saja itu hewannya? Yang sudah disebut jangan dicatat lagi. Yang belum disebut hewannya kita tambahkan. Lanjut. Yaitu tikus. Sudah tadi, nggak usah ditulis. Lanjut. Kalajengking. Ini yang belum, kalajengking. Berarti totalnya sudah 6. Kalajengking. Terus gagak. Tadi sudah disebut. Lanjut. Elang. Sudah disebut. Lanjut. Dan anjing gila. Anjing gila atau anjing hitam legam. Nah ini berarti 6. Ada lagi 1 lagi. Hadisnya beda lagi. Sahih Muslim nomor 2094, yaitu cicak. Cicak 2094. Cicak, Nabi menamainya yaitu si penjahat kecil. Silakan baca. Dari Amir bin Sa'ad radhiyallahu an, dari bapaknya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, katanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan supaya membunuh cecak, dan beliau menamakannya si penjahat kecil. Jahat kecil. 2095. Lanjutkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya. Isinya, siapa yang membunuh cecak 1 kali pukul, dituliskan baginya pahala 100. 100. Ya. Terus kalau 2 kali pukul, siapa yang membunuhnya 2 kali pukul, maka pahalanya kurang dari itu. Nah, kurang lagi. Jadi Bapak Ibu kalau susah melakukan amal soleh, ya, ingin dapat pahala, ya sudah ini aja. Ya, ini aja. Itu kok susah gitu loh. Padahal gampang cari. Nomornya 206. 206. Itu kalau nomor aslinya nomor 335. Nomor aslinya. Nomor asli itu 335. Yang kita baca ini kan terjemahan nomor 206. Ya, silakan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an mengabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan ya, itu Nabi mengatakan, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Silakan. Aku diberi Allah Subhanahu wa taala 5 perkara. Aku diberi oleh Allah 5 perkara yang tidak pernah diberikannya kepada seorang pun sebelumku. Apa itu 5 perkara itu? Yaitu 1. Aku dimenangkan dengan perasaan gentar pada musuh sejauh 1 bulan perjalanan. Bapak Ibu harus tahu, dulu di zaman Nabi orang-orang kafir kalau ingin berperang menghadapi Nabi sebulan sebelum ketemu berperang, ya, di medan pertempuran mereka sudah ketakutan. Jadi dulu di zaman Nabi dan para sahabat, orang-orang kafir itu takut sekali. Mereka takut. Bahkan apalagi di zaman Umar bin Khattab ketika radhiyallahu an, ketika beliau menjadi khalifah, itu orang-orang Nasrani kalau berjalan dengan memakai kalung salibnya, itu kalau lewat di depan kaum muslimin, kalung salibnya itu ditutupi. Takut. Tapi sekarang beda. Kenapa yuk? Ayo. Kenapa dulu takut? Mereka ketakutan, yaitu dengan Nabi dan para sahabat. Padahal Nabi membawa rahmat. Nabi tidak memerangi mereka.
Loh, coba Bapak Ibu sekalian. Nabi kemudian tidak merampas harta mereka, tidak membantai mereka. Bahkan Nabi hidup damai dengan orang Yahudi. Bahkan Nabi melakukan transaksi, yaitu jual beli dengan orang Yahudi. Kenapa kok mereka takut kalau ketemu sama Nabi? Jawabannya cuma satu. Satu jawabannya. Tidak ada dua, cuma satu. Karena di zaman Nabi dan para sahabat, mereka mentauhidkan Allah dan meninggalkan segala bentuk kesirikan. Ustadz ngomong gini, ada dalilnya? Ada, sebentar lagi tak tunjukkan dalilnya. Tetapi sebaliknya, kalau umat Islam bergelimang dengan kesirikan, umat Islam tidak mentauhidkan Allah, umat Islam masih bergelut dengan kelenik-kelenik, dengan kepercayaan-kepercayaan yang bisa melunturkan tauhid akidah kita, maka mereka cepat dikalahkan oleh orang-orang kafir. Bapak Ibu mohon maaf ini, jujur aja sebelum tak tunjukkan ayatnya. Jujur aja, kalau dari masalah persenjataan kita kalah di atas kertas. Orang kafir persenjataannya luar biasa. Lah terus apa yang akan kita andalkan kalau tidak tauhid? Makanya pentingnya belajar tauhid supaya mereka takut. Lah kalau kita bergelimang dengan syirik, Ustadz, kita ini tidak menyekutukan Allah loh Ustadz. Ustadz ini ngomong bergelimang dengan kesirikan. Loh, maaf jangan tersinggung. Mohon maaf ini, sadar tidak sadar, kadang-kadang kita itu masih sering melakukan kesirikan. Memang betul syiriknya bukan nyembah berhala, terus menjadikan kuburan orang soleh sebagai media perantara. Memang betul, kita tidak lakukan itu. Tapi ada cabang-cabang syirik, pecahan-pecahan syirik yang itu termasuk kategori syirik. Contohnya khurafat, tatoyur, tidak mau punya hajat di bulan Muharram. Loh ini kan termasuk ini. Ya, termasuk juga diantaranya adalah punya keyakinan. Apa itu keyakinannya? Kalau kupu-kupu masuk katanya, itu khurafat itu. Ya, mata kiri cedutan terus katanya. Nasi gibah. Dirasani orang katanya, tangan kiri gatelan terus katanya. Mau dapat duit. Bukan, gudikan memang. Ya penyakit kulit itu. Ya, pakai baju kebalik katanya. Gigi atas patah maka harus ditanam ke bawah. Gigi bawah patah maka harus ditaruh ke atas supaya tumbuhnya kan ke atas. Nah itu. Supaya ndak hujan maka celana dalam ditaruh di Gendeng. Ya. Suara tokek berbunyi tekek soge. Tekek miskin. Loh coba, ini cabang syirik ini, khurafat, tatoyur. Belum lagi terkait masalah kehamilan. Wanita hamil nyimpen peniti, nyimpen gunting supaya tidak diganggu setan. Wanita hamil tidak boleh lihat orang jelek. Kalau lihat orang jelek, maka selalu perutnya dipegangi sambil mengucapkan apa itu? Kira-kira kalau dengar orangnya marah apa enggak? Marah lah. Apa kaitannya? Tidak boleh bunuh hewan yang membahayakan karena khawatir pengaruh kepada anaknya. Macam-macam keyakinan khurafat yang mereka beranggapan itu bersumber dari Islam. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan itu. Ya ini yang saya maksud. Syirik-syirik yang terjadi di masyarakat kita. Kejatuhan cicak langsung muncul. Kenapa? Apes. Ya. Buat rumah, tidak boleh buat sumurnya di depan pintu masuk, nggak boleh. Sekalipun itu ditutup dengan keramik atau apa, nggak boleh. Karena mereka berkeyakinan kalau rezeki masuk langsung nyemplung ke sumur itu. Saya nguras sumur 3 kali, tidak ada uang dolar, real, rupiah, tidak ada. Bahkan tukang gali sumurnya itu, tukang bor sumurnya, Mas, anak duit apa itu? Ada rupiah, tolong saya dikasih tahu. Tidak ada Pak Ustadz. Ya, padahal sumur saya persis, yaitu pintu masuk, sekalipun sudah ditutup ya. Itu kalau menurut sebagian orang nggak mau. Banyak nggak mau beli rumah karena menghadap ke pertigaan, tusuk sate. Nggak mau beli rumah karena rumah itu nomor 3. Makanya di perumahan nggak ada nomor 13, yang ada 12A.
Ya, macam-macam Bapak Ibu sekalian. Nah itu syirik-syirik, khurafat, tatoyur, ya, belum lagi masalah yaitu tiwala, tamimah, itu jimat, sihir, belum itu, belum. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Terus apa lagi? Abu Hurairah. Oh, saya tadi janjikan ayatnya ya. Yang saya janjikan tadi yaitu kenapa kok sekarang orang kafir merajalela dengan kita. Kita dilecehkan, Quran dihina, dilecehkan. Kalau dulu di zaman Nabi mereka tidak berani. Kenapa? Karena dulu mereka mentauhidkan Allah. Kalau sekarang umat Islam bergelimang dengan kesirikan, makanya mereka berani dengan kita. Ya, Quran diobok-obok dan seterusnya. Nabi Muhammad dibuat karikaturnya, dilecehkan. Kok berani? Karena umat Islam bergelimang dengan syirik. Dalilnya Ustaz, dalilnya. Di mana dalilnya? Yo dalil surat nomor 6 Al-An'am. Kok surat 6? Sebentar. Suratnya di dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu sekalian, ayatnya firman Allah Ta'ala Ali Imran surat nomor 3 ayat 151. Ali Imran 151 surat nomor 3 151. Allah Ta'ala berfirman, سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. Silakan, ayo. Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Ulang lagi Abu Hurairah. Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Terus, karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu. Stop. Orang-orang kafir dalam hatinya dimasukkan oleh Allah rasa takut. Takut kepada siapa? Nabi dan para sahabat. Karena mereka menyekutukan Allah. Sekarang kebalik. Umat Islam bergelimang dengan kesirikan. Makanya Allah masukkan rasa takut di dalam hati kaum muslimin. Ya, sehingga yaitu kalau bertemu dengan orang kafir takut. Bahkan orang kafir dimuliakan, orang kafir diberikan tempat. Itu. Orang kafir dijadikan teman akrab, teman setia. Itu ya, banyak terjadi. Ya Bapak Ibu sekalian, bahkan orang kafir dibacain sholawat lagi. Dibacain sholawat. Masuk pondok pesantren, Tola'al Badru. Bayangkan ini. Oh, bukan berita rahasia lagi. Ini sudah konsumsi. Masuk televisi kok juga. Saya nggak sebut namanya ya. Saya nggak sebut. Jadi ini menunjukkan kepada kita, kenapa? Terus kemudian mengucapkan selamat Natal. Kenapa kamu takut? Ya, seperti itu. Kenapa kamu takut? Gara-gara umat Islam menyekutukan Allah. Kebalik posisinya. Jadi ayat ini orang kafir itu takut karena mereka menyekutukan Allah di zaman Nabi. Sedangkan Nabi dan para sahabat mentauhidkan Allah. Kokoh tauhidnya. Makanya pentingnya kita belajar tauhid. Ayo kembali yang tadi yang dibaca Sahih Bukhari. Aku diberi 5 oleh Allah yang tidak diberikan nabi-nabi sebelumnya. Ulang lagi Abu Hurairah. Nomor 1 apa? Ulang lagi. Aku diberi Allah 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku. Terus, yang pertama, 1. Aku dimenangkan dengan perasaan gentar pada musuh sejauh 1 bulan perjalanan. Sudah saya jelaskan tadi. Nomor 2 Abu Hurairah. 2. Dijadikan Allah bagiku bumi sebagai masjid dan untuk bersuci atau tayamum. Jadi di mana saja kita sholat boleh Pak. Karena apa? Karena bumi itu dijadikan sebagai tempat bersuci. Tayamum boleh. Bahkan panjenengan sholat dimanapun boleh. Loh Ustadz katanya ada tempat-tempat yang kita tidak boleh sholat di situ. Iya. Apa itu contohnya? Tak sebutkan ya satu persatu ya. Tempat-tempat yang kita tidak boleh sholat di situ. Nggak boleh. Sholat di situ nggak boleh. 1, yang pertama adalah tempat sampah. Nggak boleh. Ini ada dalilnya ini. Kita lewati aja Bapak Ibu ya. Kita lewati aja supaya menghemat waktu. Yang penting panjenengan tahu. Tempat-tempat yang disebutkan nggak boleh kita jadikan sebagai tempat sholat. Tempat sampah nggak boleh. Makanya kalau ada musola, di situ ada sampingnya tempat pembuangan sampah, maka nggak boleh yang seperti ini.
Nggak boleh sebenarnya ya. Hindari sebenarnya. Hindari. Karena bau itu akan masuk ke rumah Allah. Nggak boleh. Yang kedua, tempat penyembelihan hewan. Tempat penyembelihan hewan. Rumah potong hewan, tempat penyembelihan. Ini kotor. Nggak boleh. Makanya ada sebagian masjid. Mohon maaf ini. Mohon maaf. Ya tergantung masjid itu punya pagar apa enggak. Saya tanya. Masjid Pondok Mutiara ini punya pagar enggak? Punya enggak? Perumahan warga. Punya pagar enggak? Masjid Pondok Mutiara. Ada? Ada pagar enggak? Enggak ada ya? Enggak ada. Itu di belakang itu termasuk wilayah masjid enggak? Bukan. Bukan ya? Jalan umum ya? Iya. Bapak Ibu sekalian, ada sebagian masjid yang dia itu punya halaman, lalu kemudian ada pagernya. Maka yang di dalam pagar itu berlakulah hukum masjid. Gak boleh jual beli, gak boleh kemudian pesen GoFood di situ, gak boleh. Ya, gak boleh. Termasuk gak boleh melakukan penyembelihan di situ. Jadi halaman dikasih tenda, kasih terop. Terus kemudian ibu-ibu waktu Idul Kurban, yaitu motong-motong hewan kurban itu dagingnya, terus ditimbangi, nggak boleh. Karena termasuk bagian masjid. Masjid tidak boleh. Dulu masjid saya juga begitu, Nurus Sunnah. Awalnya begitu. Tapi setelah dapat nasihat dari ustadz-ustadz senior kita, oh iya ternyata nggak boleh. Akhirnya kita lakukan di luar. Di luar. Jadi yang tidak masuk kategori halaman masjid, nggak masuk kategori wakaf masjid, enggak. Itu. Jadi nggak boleh masjid itu dijadikan itu terasnya dipakai untuk tempat daging, meskipun sudah dikereseki, karena itu bau atau kadang-kadang menetes darah, nggak boleh. Harus di luar pagar atau tempat tersendiri. Misalnya kalau di sini Masjid Pondok Mutiara, karena di sini tidak ada, maka tidak boleh teras, nggak boleh. Misalnya cari tempat lain, pemotongannya di situ, tanah lapang atau apa yang kita jadikan sebagai pusat untuk penyembelihan, pembagian, pendistribusian dan seterusnya. Begitu ya. Nomor 2, jadi saya ulang, tempat-tempat yang kita tidak boleh sholat di situ. Nomor 1 tempat sampah, nomor 2 tempat penyembelihan hewan, nomor 3 kuburan, nggak boleh. Jelas sekali nih, kuburan. Sholat menghadap kuburan tidak boleh. Saya baca keterangannya Ustadz Firanda Hafizahullah Ta'ala di YouTube. Silakan bisa diketik aja nanti YouTube-nya. Hukum sholat menghadap kuburan. Banyak nanti di situ. Ada Ustadz Syafiq, ada Ustadz Khalid Basalama Hafizahullah Ta'ala, ada Ustadz Firanda. Lah yang Ustadz Firanda, Anda pencet, di situ ada keterangan. Saya perhatikan, saya ulang-ulang. Ternyata pendapat yang paling menenangkan. Yang tidak boleh itu adalah, yang tidak boleh, kalau kita pas sholat langsung lihat kuburan, itu tidak boleh. Jadi kalau kita sholat misalnya nih di Masjid Pondok Mutiara, di balik tembok saya ini, belakang saya itu ternyata ada kuburan, tapi tertutup rapat ini temboknya, nggak apa-apa itu. Masih boleh itu. Karena tidak lihat langsung. Kecuali kalau tembok di belakang saya ini ada loster-loster. Nah ada lobang-lobangnya itu. Nah itu sehingga kalau kita begini kelihatan ada maesan, ada batu nisan. Nah itu tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau tertutup boleh. Sekalipun tidak terbatasi tembok, temboknya cukup satu. Tembok masjid terus kuburan. Yang ideal tembok masjid, ini tembok kuburan. Di antara dua tembok dijadikan lalu lalang orang. Itu ideal. Tapi kalau tidak mampu, nempel sama tembok masjid, nggak apa-apa. Asalkan tidak langsung lihat. Silakan nanti dibuka YouTube-nya ya. Itu yang lebih sehingga dalam hal ini Bapak Ibu sekalian dilihat aja. Sekalipun itu ada di samping masjid. Jadi kalau di samping masjid kuburan itu kita berdiri lihat ada maesan, jangan di situ. Jangan sholat di masjid itu. Cari masjid lain. Kecuali kalau tertutup, nggak kelihatan sama sekali. Nah itu beda. Ya, baik. Jadi kuburan nggak boleh sholat di situ. Lah sholat jenazah Ustadz, banyak Ustadz, ada mayat dikuburkan, terus ada jamaah yang telat belum sholat, langsung sholat di kuburan. Itu buktinya Ustadz, masa nggak boleh? Boleh. Lah terus tadi Ustadz bilang nggak boleh. Kalau sholat jenazah boleh, karena tidak ada rukuk dan tidak ada sujud. Yang nggak boleh itu sholat yang pakai rukuk dan sujud. Itu yang nggak boleh.
Kalau sholat jenazah kan cuma 4 kali takbir. Yang nomor 4, tempat yang tidak boleh kita jadikan sebagai tempat sholat, yaitu di tengah jalan. Jelas. Atau bukan hanya di tengah jalan, jalan itu dilalui banyak orang. Makanya masjid yang tidak punya halaman ngadakan sholat id, idul fitri, idul adha di jalanan, misalnya jalan luar ini dipakai, maka dalam hal ini panitia takmir semuanya harus memberikan akses jalan yang lain, sehingga tidak menyulitkan saudara kita atau mereka non muslim, orang-orang non muslim, orang-orang kafir. Ketika mereka punya hajat, sakit atau apa, nggak kesulitan. Sebab ada panitia itu sakar PDW. Yang penting kita ini di sini mayoritas, iki dalan ya awak dewe, tutup. Sedangkan ada orang lain yang nggak ikut sholat karena mungkin sakit, botol lewat di situ. Nah ini nggak boleh, harus dikasihkan akses, diberi akses. Jadi tengah jalan nggak boleh. Terus kemudian nomor 5, kamar mandi nggak boleh. Kecuali kalau kamar mandinya beralih fungsi. Dulunya kamar mandi, terus masjid mengadakan renovasi, melakukan renovasi, perluasan, sehingga kamar mandi itu dirombak, dijadikan sebagai tempat sholat. Gak apa-apa. Dulunya di situ ada septic tank. Gak apa-apa, asalkan berubah fungsi. Yang gak boleh itu kalau masih sama fungsinya. Ustadz, kira-kira yang kayak gini tuh Ustadz bisa nemukan? Ada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Saking penuhnya jamaah, saya pernah menyaksikan sendiri, yaitu 10 hari terakhir Ramadan, terutama malam-malam ganjil, full. Itu 5 kilo sebelum masuk Masjidil Haram, 5 kilo, semua jalan ditutup, akses ditutup, full. Sebab semua orang Arab penduduk setempat masuk ke Mekah semua, full. Sehingga saya lihat ada jamaah itu karena tidak kebagian tempat, karena toiletnya itu eskalator bawah tanah, mereka sholat ada di bawah. Kadang-kadang eskalatornya dimatikan supaya tidak jalan, itu sholat di eskalatornya. Saking padatnya. Jadi kalau rokok kena punggungnya orang, kalau sujud seadanya sudah. Yang penting dahi nempel, meskipun nempel itu sakenanya sudah. Sampai kayak gitu Bapak Ibu. Iktikaf, mereka tidak pulang bawa bantal, bawa guling, bawa kasur, bawa selimut. Waduh, penuh, full. Kalau Ramadan, mudah-mudahan Bapak Ibu ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pahalanya seperti haji bersama Rasulullah SAW. Kita lanjutkan kamar mandi ya, nggak boleh sholat di kamar mandi. Terus yang ke-6, kandang onta, nggak boleh. Sholat di kandang onta nggak boleh. Kalau di kandang kambing boleh. Bahkan Nabi menyuruh kita sholatlah di kandang kambing, karena kambing itu, kandang kambing mengandung keberkahan. Bahkan kita disuruh melihara kambing. Ittakhidhi ghanaman fa inna fiha barakah. Peliharalah kambing. Memelihara kambing itu berkah. Bapak Ibu sudah pernah coba sholat di kandang kambing? Dicoba. Ada masjid kok, tidak apa-apa. Nabi memerintahkan karena kandang kambing itu mengandung keberkahan. Allah turunkan berkah. Sekali-kali. Di sini ada nggak kandang kambing? Ada. Ikhwan kita ada. Kalau tidak salah daerah Kauhiripan ada. Ya, sekali-kali coba. Ikhwan kita kok, ikhwan kita. Nah itu, numpang sholat kandang kambing. Lu dalam rangka apa? Ngalap berkah. Nah daripada Anda ke kuburan. Viral. Kenapa? Viral katanya. Kok enggak apa-apa viral dalam kebaikan. Ya Masya Allah. Kandang onta. Nomor 7, sholat di atas bangunan Ka'bah. Nggak boleh. Bangunannya ya, kalau sholat di lantai 2 Masjidil Haram, lantai 3 nggak masalah. Ka'bah ada di bawah. Termasuk mereka yang tidak sempat ke Masjidil Haram, sholatnya di hotel, ya. Seperti itu, dia sholat sendiri karena terkondisikan sakit atau apa, maka dalam hal ini nggak boleh ngikuti imam, meskipun suara imam itu terdengar di kamar hotel, karena langsung relay itu, nyambung. Jadi kalau Masjidil Haram adzan, kamar ini terdengar adzannya langsung. Nah, itu nggak boleh. Jadi softnya harus nyambung. Lah ini karena softnya nggak nyambung, maka ya sholat sendiri. Lah itu kelihatan Ka'bah, kecil Ka'bahnya. Kita ada di atas posisi. Misalnya di Hotel Zamzam misalnya ya, itu di atas, nggak apa-apa.
Yang tidak boleh itu di atas bangunan Ka'bah. Nah, itu. Tidak mungkin Ustaz kita bisa naik ke sana Ustaz. Tidak mungkin kita naik ke sana Ustaz. Itu. Loh, barangkali ada di antara jamaah Pondok Mutiara, ya, jadi pelayannya Masjidil Haram. Masya Allah. Khusus untuk menangani kiswah Ka'bah. Masya Allah. Ya. Nah, ini yang yang mengganti kainnya. Nah, itu nggak boleh sholat di atas itu. Nomor 8, tanah yang dirampas dari pemiliknya. Tanah yang dirampas dari pemiliknya. Ini nggak boleh. Barang siapa merampas tanah dari pemiliknya, diharamkan sholat di dalamnya. Menurut kesepakatan jumhur ulama, ini tidak diperbolehkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan ini keistimewaan. Bumi itu dijadikan sebagai tempat sholat. Sholat di mana saja boleh. Termasuk ada lagi tambahan, sholat di tempat di situ terdapat peribadatannya orang kafir. Sholat di situ ada salib, maka sebaiknya salibnya diturunkan. Ya, ada jamaah kita sakit dibawa ke rumah sakit, RKZ apa? Iya RKZ. Ada salah. Masuk di kamar di situ ada salib. Ya, dia tahu sudah taklim rupanya. Itu sama dia diturunkan salib itu. Suruh keluarganya ngambil diturunkan. Dia sholat. Lah ini suster riwari lihat loh mana kehilangan salib. Ternyata ada di bawah, ya. Waduh, marah-marah. Tetap ditempelkan. Akhirnya gak kurangan akal, yaitu diambilkan kain, ditutup kain. Tutup kain. Seperti itu, ya. Saya muslim, saya menghargai Anda harus menghargai saya. Muslim tidak boleh sholat di mana di situ ada tempat lambang simbol-simbol, yaitu orang-orang non-muslim. Nah, begitu. Sampaikan. Baik, jadi nomor 2. Nomor 3, Abu Hurairah, apa yang Allah berikan untuk Rasulullah? 5 hal tadi yang tidak diberikan kepada nabi-nabi lain. Silakan nomor 3, apa itu? Dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Harta rampasan perang itu ada 2. Ada yang namanya ghanimah, ada yang namanya fa'. Tulisannya fa'i, dibaca fa'. Kalau ghanimah itu harta rampasan perang karena terjadi konflik. Perang, setelah itu kalah orang kafir, diambili harta mereka yang mereka tinggalkan, diambil. Itu ghanimah, ada konflik. Tapi kalau fa'i atau fa', enak ini. Jadi ketika bertemu 2 pasukan, salah satu pasukan belum bertempur, lari duluan, terus hartanya ditinggal, maka diambili oleh kaum muslimin. Enak ini, nggak pakai perang. Namanya fa'i atau fa'. Terus lanjut, silakan. Aku diberi kuasa untuk memberi syafaat bagi umatku di hari kiamat nanti. Oh, ini aku dikasih kuasa untuk ngasih syafaat. Ya. Terus siapa yang memberikan syafaat itu nanti atas izin Allah? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Syafaat itu harus izin dari Allah Azza wa Jalla. Makanya Bapak Ibu kalau sholat, ya kalau berdoa, minta syafaat jangan kepada Rasul. Gak boleh. Minta itu sama Allah. Ya Allah, berikan izinmu kepada Rasulullah kelak di hari kiamat untuk memberikan syafaat kepadaku. Mintanya tetap kepada Allah, bukan ke kubur Nabi di Madinah. Wahai Rasulullah, berikan syafaatmu nanti. Jangan minta sama orang mati, syirik. Minta sama Allah. Ya Allah, berikan ridhamu, turunkan izinmu ya Allah nanti di hari kiamat, agar nabimu memberikan syafaat. Itu yang benar. Ya. Terus lanjut, terakhir penutup nomor 5. Nabi-nabi terdahulu diutus untuk kaumnya saja. Sedangkan aku diutus kepada manusia seluruhnya. Seluruh manusia. Itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan kepada kita bahwasannya wajib kita imani Rasul itu diutus untuk seluruh alam, seluruh manusia. Ya, baik itu manusianya Arab maupun non-Arab. Baik, ini baru nomor 1, realisasi bentuk nasihat untuk Rasulullah. Sedangkan ini totalnya lebih dari 10. Ini jam berapa ini? Baik, saya tambahkan 1 lagi.
Ya, saya tambahkan satu lagi, yaitu bentuk realisasi nasihat untuk Rasulullah. Kan agama itu adalah nasihat tadi katanya, untuk Allah, untuk kitabnya, dan yang ketiga untuk Rasulnya. Bentuknya apa? Bukan berarti menasihati Rasul, bukan. Tetapi maknanya yang kedua adalah mengagungkan dan menghormati Nabi. Mengagungkan dan menghormati Nabi. Nabi itu harus diagungkan, Nabi itu harus dihormati. Jangan dilecehkan, jangan dikata-katain yang jelek. Nabi itu rembes, jangan. Ada nggak kalimat seperti itu? Masa kecilnya Nabi itu jenenge bocah cilik, Bapak Ibu, rembes niku. Nggak boleh, haram. Ya, jadi dalam hal ini harus diagungkan, dihormati. Lah sekarang saya akan tunjukkan yang namanya mengagungkan, menghormati Rasulullah SAW itu dibagi dua. Nah, harus tahu Bapak Ibu ya, dibagi dua. Apa itu? Yang pertama, mengagungkan, menghormati Nabi ketika Nabi masih hidup. Masih hidup. Yang kedua, mengagungkan, menghormati Nabi ketika Nabi telah wafat. Seperti sekarang ini. Dibagi dua. Caranya beda-beda soalnya. Dalilnya beda-beda. Apa itu? Kita awali yang pertama dulu. Menghormati, mengagungkan Nabi ketika Nabi masih hidup. Dengan cara apa? Dengan cara dua. Caranya dua. Ketika Nabi masih hidup loh ya. Ketika Nabi masih hidup ini. Caranya dua. Yang pertama, mengagungkan fisiknya Nabi. Fisiknya Nabi. Ketika Nabi masih hidup, fisiknya diagungkan. Fisik-fisik. Ujung rambut sampai ujung kaki. Diagungkan. Yang kedua caranya, Nabi masih hidup tapi ini. Nabi masih hidup. Yaitu mengagungkan ajarannya. Sunnah-sunnahnya. Kasih dalil Ustaz. Baik, kita kasih dalil. Coba dibuka Sahih Bukhari. Buka Sahih Bukhari. Nomornya 1255 1255. Nomor aslinya, nomor asli ya, nomor asli 2732. Nomor asli itu 2732. Yang kita baca 1255. Panjang ya? Coba ketemu? Panjang Ustaz. 1255. 1255. Ketemu? Dibaca dulu awalnya, dibaca, nanti tidak dibaca dari awal, tapi nanti di tengah-tengah. Ayo dari mana dulu hadisnya? Silakan Abu Hurairah. Bukhari 1255. Silakan. Dari Miswar bin Makroma dan Marwan radhiyallahu an katanya. Stop. Sekarang cari, sudah saya kasih tanda warna merah. Pulpen warna merah. Halaman 84 kalau nggak salah. Terus. Ketemu? Ketemu. Ada? Pulpen warna merah. Iya. Tanda kurung pembuka sampai kurung penutup. Halaman 84. 84. Halaman 85. Halaman 85. Ada. Ada ya? Ayo dibaca. Silakan. Sesudah itu Urwah menatap sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kedua matanya. Silakan. Kata Urwah. Ya. Demi Allah, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meludah dan jatuh di telapak tangan seorang di antara mereka. Rasul itu kalau meludah, ludahnya itu jatuh di telapak tangan para sahabat. Lanjut. Digosokkannya ke muka dan kulitnya. Ludahnya Rasul. Ludahnya Abu Aslam. Semaput. Ya. Ludahnya kita Gilani. Makanya jangan macam-macam deh. Entah kiai, entah itu apapun, ngobati. Aduh. Ada nih model kayak gini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syai'ulillahi walahumul fatihah. Waladhdallin. Aduh, sudah. Tak usah. Ya. Ini kamu itu bukan Nabi, bukan Rasul. Kalau Nabi dan Rasul ludahnya berkah.
Jatuh di telapak tangan, diusapkan ludah Rasul. Diagungkan fisiknya Nabi itu, diagungkan sama sahabat. Bapak Ibu, lanjut, teruskan. Apabila beliau memberi perintah, mereka cepat melakukan perintah itu. Terus apabila beliau berwudu, nah berwudu, terus hampir-hampir mereka berkelahi berebutan air bekas wudu beliau. Loh, kumur loh ini, kumur. Itu dijadikan rebutan sampai mau berkelahi sahabat. Rebutan sisa air wudhunya Nabi. Berkah Pak, mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Berkah, fisiknya Nabi. Nabi masih hidup, masih hidup. Ini cara mengagungkan Nabi masih hidup. Adapun sekarang, tidak perlu rambutnya Rasul ditaruh di kain putih. Terus katanya, sampai ada seorang kiai, seorang habib atau ustadz, saya lihat di YouTube, katanya minum darahnya Rasul. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullah. Nggak ada, nggak perlu sekarang. Yaitu kemudian berkunjung, misalnya kalau kita kemana ini, ke Turki, yaitu ke museum Topkapi, kan di situ ada pedang Rasul. Apa katanya? Ngapain? Terus ngapain? Anda ke sana? Ya cuma Ustaz sekedar tahu. Thayyib. Dan jangan dibenarkan 100%. Karena apa? Karena di Pandaan juga ada. Lu ada apa enggak? Lu ada kan? Ada kan ya? Yang katanya rambut Rasul terus pedang Ali atau apa? Kita tidak tahu ini mana yang benar. Wong versi Ashabul Kahfi aja gua itu ada dua. Ada yang di Yaman, ada yang di Turki. Yang benar itu yang Yaman. Jadi Bapak Ibu kalau umroh plus Palestina itu pasti city tournya itu kita kan turun yang mau ke Yaman, Jordan. Maksud saya Jordan, bukan Yaman, Jordan. City tournya kita pulangnya itu mesti mampir kota Jordan, aman, kota aman. Lah di situ pasti kita itu mampir ke gua Ashabul Kahfi, itu di Jordan. Lah itu yang benar itu. Sedangkan yang ada di Turki, maaf, ini jelas tidak ada asal usulnya. Makanya hati-hati. Anda ke sana wis nganu Ustaz, cuman sekedar tahu apa sih? Ya, saya tidak meyakini apa, enggak apa-apa. Tapi kemudian kalau lihat di museum Topkapi ada rambut terus ditangisi, ya Rasulullah. Waduh. Ya Muhammad, aduh. Nggak benar, Rasul sudah wafat. Ya, ketika Rasul masih hidup boleh kau ngalap berkah. Lanjut, teruskan. Apabila beliau bersabda, mereka merendahkan suara di sisi beliau. Terus, dan mereka tiada menunjukkan pandangan pada beliau karena membesarkannya. Membesarkannya, tunduk semua. Tunduk, tidak ada yang ngomong. Kalau Rasul bersabda, mengagungkan Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu sayang kitabnya tidak ada di sini ya. Sahih Muslim tapi nomor asli semua ini. Asli semuanya. Saya bacakan aja. Sahih Muslim nomor 2325. Nomor asli tapi 2325. Anas bin Malik radhiyallahu menceritakan, Rasul itu kalau potong rambut, maka seluruh para sahabat mengerumuni Nabi, mereka berebut, yaitu setiap rambut Nabi yang berjatuhan, rebutan. Jadi potong rambutnya Nabi jatuh, mereka itu rebutan. Sulaiman dari Anas. Masya Allah. 2325 Sahih Muslim ada. Ada dari Anas. Anas betul. Silakan. Antum download itu ya. Silakan coba dibaca. Nggak apa-apa dibaca. Dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, ya, sungguh saya pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dicukur oleh seorang tukang cukur. Terus, dengan digerumuni oleh para sahabat beliau. Terus, sebenarnya yang mereka inginkan adalah agar setiap helai rambut beliau yang tercukur itu jatuh ke tangan seorang sahabat yang mengerumuninya. Itu nomor asli itu 2331. Tambahkan lagi nomor yang lain 2331. 2331 dari Anas juga 2331. Apa yang dilakukan oleh ibunya Anas radhiyallahu an? Ayo silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkunjung ke rumah kami. Terus, kemudian beliau tidur sebentar qailullah di rumah kami hingga berkeringat. Jadi Nabi tidur qailulah. Qailulah itu tidur siang. Ya, tidur siang itu sunnah Bapak Ibu. Kenapa? Karena setan itu tidak tidur siang. Makanya kita harus menyelisih setan. Qailulah itu tidur maksimal 15 menit.
Itu tidur siang. Jadi jangan habis duhur tidur bangunnya jam 4. Wah itu ya, itu bleksek, itu bukan qailulah itu. Qailulah itu maksimal 20 menit. Maksimal 20 menit. Tidur sejenak, rehat sejenak. Itu namanya qailulah, tidur istirahat siang. Terus lanjut, ketika Nabi istirahat di rumahnya Anas, lanjut. Lalu ibu saya mengambil sebuah botol dan berupaya memasukkan keringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Terus ke dalam botol tersebut. untuk apa? Lanjutkan. Tiba-tiba Rasulullah terjaga sambil berkata kepada ibu saya, Ummu Sulaim nama ibunya. Lanjut. "Hai Ummu Sulaim, Ya. apa yang kamu lakukan terhadap diriku?" Apa katanya Ummu Sulaim? Kenapa keringatnya Rasul yang menetes di tempat tidur itu dimasukkan botol? Kenapa? Ibu saya menjawab, Ya. "Kami hanya mengambil keringat engkau untuk kami jadikan wewangian kami." Parfum. Keringatnya Rasul wangi. Keringatnya Abu Aslam semaput. Pingsan. Bapak Ibu sekalian, keringat Rasul itu wangi. Sampai kayak gitu loh. Ngalap berkah dengan keringat. Jadi diagungkan betul fisiknya ketika Nabi masih hidup. Tambahkan lagi 2, 3, 3, 4. Ayo 2, 3, 3, 4. Silakan 2, 3, 3, 4. baca 2, 3, 3, 4. Bismillah. 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 Oh ini serai. Oh tapi kan sedotan. Oh ini serai. Dari Ubadah. Bentar. Dari Ubadah. Dari Ubadah. Dari serai. Serai. Ini yang ngasih menipu saya. Ini serai nih. Bukan sedotan. La haula wala quwwata. Saking semangatnya. Ayo terus. Dari Ubadah, Ustaz. Ya. Tuh, dari Anas. 2, 3. 2, 3, 3, 4. Iya, 2, 3, 3, 4. Sahih Muslim. 2, 3, 3, 4. Sahih Muslim. Enak ini. Jazakallah khair. Ayo. 2334. Anas bin Malik menceritakan setiap ba'da subuh ketemu. 2, 3, 3, 4. Iya. Ini dari Ubadah bin As-Samit. Terus Dia berkata apabila wahyu sedang turun kepada Nabi, beliau kesusahan karena wajahnya berubah menjadi kehitam-hitaman. oh bukan. Keliru berarti. Anas bin Malik menceritakan 2, 3, 3, 4. iya 2, 3, 3, 4. Jadi Anas bin Malik menceritakan setiap pagi ba'da subuh itu para pelayan Masjid Nabawi membawa wadah berisi air lalu disodorkan kepada Nabi. Kemudian Nabi, ya jadi mereka itu bawa wadahnya itu ada air. Mereka itu antri menunggu Rasul keluar dari masjid. Lalu kemudian Nabi mencelupkan tangan Nabi ke wadah tersebut. Lu coba. Ini bukan ponari loh ini, bukan ini. Kalau ponari tidak ada berkah. Ini tangannya Rasul berkah Bapak Ibu. Ya, jadi intinya adalah mereka ngalah berkah, mengagungkan fisik Nabi. Itu ketika Nabi apa tadi? Masih hidup. Sekarang yang nomor 2, ketika Nabi telah wafat. Nabi telah wafat. Gimana cara mengagungkan Nabi, menghormati Nabi? Karena Nabi sudah wafat ini, caranya gimana? Caranya adalah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, menghidup-hidupkan sunnah Nabi. Contohnya kayak apa Ustadz? Nah kalau Bapak Ibu pengen tahu sunnah Nabi yang sudah ditinggalkan oleh umatnya yang harus kita hidupkan, ikutilah kajian rutin Ahad pertama Masjid Pondok Mutiara ba'da subuh. Itu taklimnya, judul kajiannya Sunanu Qallal Amalu Biha, sunnah-sunnah Rasul yang jarang dilakukan alias ditinggalkan, dianggap aneh oleh kaum muslimin. Itu rutin ya. Cuman beberapa kali ini saya uzur, minta maaf ya. Baik, jadi kita lanjutkan. Itu yang nomor 2. Saya cukupkan sampai di sini aja Bapak Ibu. Sampai nomor 2. Untuk yang nomor 3, realisasi nasihat untuk Rasulullah.
Itu yang nomor 3, dan berikutnya kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang di bulan depan. Februari belum masuk Ramadan. Oh belum ya. Belum. Maret ya. Maret insya Allah. Berarti kita masih punya kesempatan, yaitu Jumat pekan kedua insya Allah. Saya tidak buka tanya jawab Bapak Ibu karena kondisi saya kurang fit. Terus materi juga belum kelar. Insya Allah kita sambung pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Kita akhiri saja. Sebelum kita tutup, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah, mentaati Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini Ustaz. Iya kan? Oh iya. Bisa deh. Loh, iya. Kok aneh? 2, 3. 3, 4. Ini 2, 3, 3, 4. Nah, coba nanti tak lagi. Iya. Bener kan Ustaz ya? Muslim 2, 3, Iya. 3, 4 Iya. ini ya. Iya. 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 Betul. Sering Iya. ya. Ini ya. Masuk YouTube. Masuk YouTube. Masuk YouTube. Jangan dijadikan biasanya. Afwan. Oh, Mas.